Shalom, kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Selasa 7 Maret 2023. Dengan hati yang bersyukur, iman yang senantiasa dikokohkan, kita terus memberikan tempat bagi Allah untuk menyapa dan berbicara di kehidupan ini. Secara khusus di hari ini, untuk kembali ke dalam aktivitas dan rutinitas kita di mana saja kita berada. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Firman kehidupan yang akan menuntun kami memiliki kehidupan di dalam Kristus Yesus. Hari ini firman-Mu kembali dilayankan. Biarlah firman ini menyapa kami di dalam kondisi dan keberadaan masing-masing di hari ini. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Lukas 7 ayat 1-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Respon iman. Sobat Rehat, dari manakah datangnya iman? Iman kepada Yesus Kristus. Di Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Lalu apakah orang yang mendengar firman Tuhan secara otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Bacaan kita, kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia.
Sebagai pribadi di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Karena itu dia tidak mau datang kepada Yesus, dia tidak mau meminta sesuatu kepada Yesus. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat pujian darinya. Apa rahasia dari semua ini? Yang pertama, perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi perwira itu mendengar dan percaya. Yang kedua, dengan percaya akan kuasa Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus. Ia sungguh merasakan kebesaran Yesus, kuasa Yesus, betapa agungnya Yesus. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dapat kita katakan bahwa firman Tuhan itu seringkali kita baca, seringkali kita dengar, seringkali kita renungkan. Bahkan setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan di rumah, di jalan, ataukah lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi persoalan, seperti apa respon kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap firman yang senantiasa kita baca, dengar, dan renungkan? Apakah kita percaya ketika kita sudah mendengarnya? Apakah merubah kehidupan kita? Firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sobat Rehat, sebagai pembaca, pendengar kebenaran firman Tuhan, biarkanlah firman Tuhan itu bisa berakar di kehidupan kita, lalu bertumbuh di kehidupan kita, dan ketika tiba waktunya, boleh memberikan buah-buah yang lebat, yang boleh dirasakan oleh orang lain, yang menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu di hari ini. Kami sungguh bersuka cita dimungkinkan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan teladan yang luar biasa dari seorang perwira di Kapernaum dari dalam bacaan firman Tuhan di hari ini menggugah iman percaya kami bahwa siapa saja layak mengalami kasih Tuhan yang penting, punya iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, dengan sapaan firman Tuhan di hari ini akan menuntun dan memampukan setiap kami untuk kembali di lingkungan pekerjaan kami, lingkungan kegiatan dan rutinitas kami. Firman Tuhan boleh memberikan solusi bagi anak-anak Tuhan yang bergumul, menguatkan yang lemah karena sakit penyakit, bahkan menguatkan, memberikan penghiburan bagi yang berduka. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.